untuk jadi seorang IT networking itu kita butuh soft skill apa aja sih Pak yang perlu dilatih? Itu harus. Seperti pembicaraan kita sebelumnya kan, bahwa kita butuh skill dengan 2 stage. Stage yang pertama technical skillnya, stage yang kedua adalah mengenai soft skill. Ya, karena pada saat teman-teman nanti punya jenjang karir, pada saatnya teman-teman nanti akan memilih ya karir tracknya itu tidak selalu ada di sisi teknikalnya. Bisa jadi teman-teman nanti akan memilih ke jenjang karir di sisi manajemen. Nah, kalau di sisi manajemen nggak bisa kita ngandalin technical skill aja. Kan tadi udah sebutin ya, bagaimana ITSM kita punya IT Service Management, IT Organization, terus Communication. Nah, belum lagi nanti leadership. Ya, itu perlu, itu soft skill ya. Itu harus dimiliki. Sehingga perlu diketahui juga nih, soft skill itu artinya apa dulu? Soft skill itu kemampuan untuk meningkatkan personality. Ya kan, untuk meningkatkan kemampuan hubungan sosial, ya kemampuan untuk memimpin organisasi, contohnya seperti itu. Maka teman-teman IT kalau memang ingin berkarir di manapun, apalagi di dunia IT ya, zaman sekarang perusahaan udah basisnya IT, maka harus punya skill yang sifatnya pengelolaan, manajemen, governance seperti itu kira-kira. Ya, macam-macam ya. Misalnya untuk komunikasi yang efektif, untuk kolaborasi, untuk teamwork, itu kan semua dibutuhkan. Ya, soft skill seperti ini. Ya, kira-kira demikian. Ya, ada satu contoh ya. Ada satu contoh di dunia di mana seseorang itu memang kelihatan tampaknya orang IT, tapi dia bisa sukses karena soft skill-nya. Mau tahu nggak namanya siapa? Orangnya sih udah mendiang ya, udah meninggal ya. Yang paling terkenal ya, Steve Jobs. Steve Jobs itu master of soft skill atau master soft skill. Ya, kalau dia nggak pinter presentasi, nggak pinter untuk melakukan inovasi dan lain-lain, gimana caranya dia jadi seorang Steve Jobs yang terkenal itu? Ya demikian ya. Dan banyak lagi ya, Bill Gates dan lain-lain ya, banyak ya. Kayak gitu. Oke, berarti kita udah dapat ilmu nih teman-teman. Teknisnya ada, sertifikasi ada, soft skillnya ada. Wah, banyak banget kan yang kita dapetin nih di hari ini. Nah, Pak Arnas, selain di sini nih kan kita IT itu kan cakupannya luas ya Pak ya. Banyak banget nih IT. Seperti Pak Arnas ini kan mahirnya, jagonya nih di IT networking kita gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada teman-teman nih dari Graha Fems misalnya yang aduh kayaknya kok suka sih sama IT, suka bekerja nih di bidang IT, tapi kayaknya kurang sreg nih di pilihan dia yang menjadi seorang IT networking gitu Pak, passionnya. Bapak ada insight nggak sih Pak, kira-kira pengen tetap kerja di IT, tapi nggak mau jadi IT networking, kira-kira apa aja sih Pak yang bisa kita explore lagi? Oh banyak ya, kalau di dunia IT itu tidak melulu hanya di networking ya, karena pada saat kita bicara tentang IT, kita ketahui misalnya kita bisa masuk pada gambaran karir track ya, atau prospek karir yang lain. Contoh zaman sekarang siapa yang nggak kenal data analis ya, mungkin programmer ya, belum lagi kalau masuk ke kemampuan dari sebuah pengalaman dan expert di database. Terus network itu memang salah satu hal, tapi lain begitu juga masalah di aplikasi, itu kan butuh expertnya juga. Nah, buat teman-teman Graha Fems nih yang mungkin punya impian, punya cita-cita mau bekerja juga di dunia IT ini gitu ya Pak ya. Kita kan pasti akan mikir ya kalau misalnya kita berkarir itu gimana sih nanti ke depannya, benar nggak sih Pak? Kayak ke depannya kita akan jadi apa yang mau kita achieve gitu di kejadian mendatang lah, ibaratnya seperti itu. Nah, Pak Arnas, dari sisi Pak Arnas sendiri ini kalau melihat untuk IT ini ya, mungkin di IT networking ini, menurut Bapak prospek berkarirnya itu di kedepannya itu akan seperti apa sih Pak? Oke.
Jadi teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang belum sempat ya memikirkan hal ini atau mungkin baru mau melangkah ya, atau mungkin yang sudah melangkah tapi apa istilahnya galau ya. Iya, masih galau. bimbang. Jadi ini kan pertanyaannya tentang bagaimana sih dunia IT ke depan, khususnya IT networking ya. Betul banget. Career path-nya, lalu bayangannya nanti seperti apa ya kan. Gue mau jadi apa kelak kan gitu kan. Kalau memang belajar dari sekarang tentang IT network kan gitu ya. Nah, pertama kita akan melihat sisi IT dan bisnis kan gitu ya. Karena kan kita ngomongin karir berarti nanti kan tujuannya untuk menunjang bisnis kan gitu kan. Betul. Nah, masih ingat nggak beberapa waktu lalu ada kejadian di 2022 yaitu collapse-nya perusahaan-perusahaan rintisan, apa istilahnya startup company kan gitu ya. Nah, tapi mundur ke belakang, kok bisa sih muncul startup kan gitu ya. Ternyata teman-teman, kalau teman-teman baca literatur ya, baca jurnal, baca buku ya, munculnya startup itu memang karena dukungan IT itu sangat kental di sana. Berarti memang IT itu benar-benar dasar fundamentalnya juga ya. Nah, Pak? makanya ada satu apa istilahnya, istilah yang bisa dimaknakan dengan dua sisi ya. Pertanyaannya begini kalau dalam bahasa Inggris tuh, is it business? Tapi tulisannya IT-nya gede. Is IT business? Nah, kan gitu ya. Terus jawabannya apa? IT is business. Karena gitu. IT is, jadi it is business kan gitu. Jadi nanti kelihatannya ternyata memang bukan kelihatannya nih. Memang kenyataannya startup itu muncul karena ada dukungan IT. Ibarat kata kalau misalnya sebuah perusahaan dahulu misalnya gitu ya, ada perusahaan yang di dalamnya ada IT department, itu istilahnya cost center. Karena IT tidak menghasilkan apapun, hanya mendukung kinerja dari perusahaan. Namun manakala IT department itu bisa bukan hanya membantu perusahaan, keluar dari perusahaan dan jual diri, istilahnya gitu ya. Nah, muncullah itu startup. Kenapa? Karena di situ di dalamnya orang-orang IT yang bekerja sama membangun sebuah bisnis. Makanya muncul startup company gitu ya. Nah, dari situ kita melihat bahwa prospek IT gimana? Oh jelas, prospek IT luas sekali. IT network gimana? Tambah-tambah kan gitu ya. Karena semua hal harus didukung oleh kemampuan dari IT infrastructure networking khususnya ya, IT networking infrastructure. Kira-kira demikian, Mbak. So, kalau misalnya ditanya lagi, gimana prospeknya? Wah, prospeknya menjanjikan. Sangat menjanjikan ya Pak, Ya, dan betul. menggiurkan sekali ya. Dan ini ada faktor-faktornya nih Mbak Nana nih. Kok bisa ya? Apa sih bukti-buktinya kan kalau teman-teman nanti terjun ke dunia IT biar pede gitu. Iya, tervalidasi mungkin lah ya Pak. Validasi ya, nanti teman-teman bisa mengakses beberapa sumber terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah memang pertumbuhan IT network ya dan infrastruktur itu meningkat drastis. Nah, terbukti dari sumber yang dirilis oleh IDC ya, International Data Corporation. Di tahun 2022 dia keluarkan tuh kuarter ketiga tahun 2022 mengatakan bahwa belanja IT secara global itu diestimasi bisa mencapai peningkatannya 24,7%. Signifikan Itu ya? setiap tahunnya naik terus. Bukannya menurun ya, bukannya stagnan, naik terus ya. Jadi kalau dihitung-hitung nih secara global total spending menurut IDC ya itu adalah sebesar 40,7 billion US dollar. Bukan rupiah lagi guys. Dan di situ ternyata ada dua hal ya, dipecah dua ya istilahnya. Dari mana datangnya angka itu? Ternyata terdiri dari dua, yaitu belanja IT yang berbasis cloud. Tuh, sekarang udah mainan cloud nih. Udah nggak pakai ini Betul. lagi ya semua. Yang belanja basisnya cloud tuh lebih besar ternyata, sekitar 23,9 billion US dollar. Wow. Gitu. Terus yang sisanya tadi kan 40,7 kan, sisanya sebesar 16,8 billion US dollar tuh memang berasal dari IT yang non cloud.
Jadi kelihatan banget ya ternyata cloud computing jadi penting nih gitu. So, kalau kita ngomongin cloud computing itu juga jadi faktor pendukung kenapa IT network itu menjanjikan atau karir track-nya itu bagus. Panjang ya Pak, Iya. track ya berarti Ya. bisa. Nah, tentang cloud computing kita tahu dong ya, cloud computing itu ada 3 service. Ya, kalau teman-teman belajar tentang cloud computing, ini umum ya, standarisasi dari cloud computing ada 3 service. Yang pertama, infrastructure as a service, ya Mbak ya. Terus ada platform as a service. Kalau infrastructure as a service itu IaaS sih, istilahnya gitu ya. Platform as a service itu PaaS. Ya. Kalau yang ketiga yang paling banyak dipakai oleh user biasa seperti kita nih, itu software as a service, itu SaaS. Nah, teman-teman di IT network pasti masih ingat dan mungkin pernah belajar, kalau sering baca ya, ada yang namanya SDN. Apa nih SDN? Apa itu Pak? Bukan sekolah dasar negeri ya? Iya, Bukan. aku sempat apa itu? Bukan. SDN itu Software Defined Networking. Nah, itu sejak awal dirilisnya teknologi ini, itu muncul banyak sekali apapun di software defined. Jadi network pun sekarang software defined networking gitu ya. Nah, ini menariknya apa? Di network juga ada yang kedua, misalnya ada SD-WAN, software defined wide area network, seperti itu. Nah, follow up-nya istilahnya following-nya banyak nih ya, ada macam-macam, ada data center di define pakai software dan lain-lain. Sampai orang bilang software define everything. Jadi semuanya ya Pak. Ya, semua di define pakai software gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, masuknya cloud ya muncul. Jadi tidak hanya IaaS, PaaS, SaaS ya. Teman-teman para expert di network juga nggak mau kalah. Dia bikin tandingannya, istilahnya tanda kutip ya. Ya, namanya network as a service. Itu SDN yang masuk ke dunia cloud. Kira-kira gitu. Nah, ini beberapa hal ya terkait dengan cloud computing ya. Jadi dukungannya apa sih, bukti-bukti yang muncul di dunia saat ini bahwa Gartner itu mengatakan bahwa migrasi dari on-premise atau yang non-cloud ya ke cloud itu nggak pernah berhenti. Terus Ya, langsung ya Pak, betul. continue Ya, pembelajaran saya waktu di SATA 2 dulu bahwa virtualisasi dulu memang masih belum begitu populer, akhirnya mereka hati-hati mau memindahkan perangkat-perangkat on-premise itu ke cloud. Kenapa? Takut ya Pak? Ya, karena masalah security dan lain-lain lah. Nah, nanti kita bahas tentang cyber security. Jadi ternyata memang IaaS itu meningkat terus. Ya, tapi nanti dijanjikan oleh Gartner ini PaaS sama SaaS itu akan diharapkan muncul terus, malah lebih banyak jadi primadonanya nanti di dunia. Ya, nah inilah yang menjadi cikal bakal satu, misalnya potensi inflasi. Potensi apa lagi? Potensi tantangan bagi teman-teman yang bekerja. Oh ya, karena nanti kalau teman-teman nggak ngikutin hal-hal seperti ini bisa tergerus tuh sama teknologi-teknologi baru. Gitu. Istilahnya mungkin kalau sekarang anaknya bilang udet ya Pak, Iya, kurang update. Betul, jadi ikuti terus. Nah, di Gartner bilang bahwa PaaS itu berkembang atau pertumbuhannya sampai 23,2%. Ya, itu signifikan karena memang dibandingkan IaaS ya. Terus SaaS itu berkembang dan pertumbuhannya sampai 16,8%. Itu nanti di ekspektasi di tahun ini ya, 2023, seperti itu kira-kira. Ya, itu mengenai cloud computing nih. Ya, Mbak Nana nih. Belum lagi kita ngomongin soal cyber security ya. Cyber security itu juga satu hal faktor yang memang mendukung kenapa kok IT network career prospek itu bagus. Menjanjikan ya Pak ya. Masih ingat dong kemarin beberapa waktu lalu ada ransomware. Iya, ransomware. Dan itu heboh ya Pak ya. Jadi disitulah kita mencoba untuk memperhatikan bahwa ini penting nih, perlu dipelajari dan pasti banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ya pembelajaran, keahlian, expertise di cyber security. Belum lagi yang terakhir-terakhir tuh ini penting ya. Kita mungkin juga sering mendapatkan pesan-pesan viral ya. Jadi sifatnya begini, pesan-pesan yang mengintimidasi siapapun yang menggunakan medium seperti misalnya pesan singkat WhatsApp,
Ya kan yang banyak kan WhatsApp ya. Bring tuh Pak udah mulai Nah, nih. yang dikirimi apa itu namanya tentang Link paket itu link ya internet banking. Iya, internet banking Harus betul. diupdate. Iya, Nah, betul. jadi ini ternyata benar ada survei atau penelitian dari CrowdStrike 2023. Jadi di 2023 ini CrowdStrike merilis satu report ya, Global Trade Reportnya mengatakan bahwa lebih dari 2.500 loh ya. Apa itu? Iklan. 2.500 iklan di dunia itu dikirimkan ya, basisnya oleh para kriminal. Jadi memang ada niat-niat buruk dari mereka. Jadi kasihannya tuh yang teman-teman yang advertising yang bener-bener ya. Iya, kerjanya gitu. emang lurus aja gitu ya. Ini ternyata ada hal-hal yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga sepertinya iklan, sepertinya ajakan, tapi ternyata di situ terkandung hal-hal yang sifatnya kriminalitas. Ya kira-kira gitu. Jadi sampai peningkatannya lebih dari 112% itu di 2023 ini dibandingkan 2021 meningkat terus. 100% Mbak. Ya kita bisa bayangin ya, dulu kayaknya nggak pernah ada tuh yang namanya ngeklik internet banking terus malah jadi Data kita terambil iya, kan betul. gitu ya. Ya makanya kenapa teman-teman perlu masuk pada karir track IT network supaya bisa bantu teman-teman yang masih belum aware soal seperti ini ya. Yang pertama untuk apa? Memproteksi IT infrastructure di perusahaan. Yang kedua yang paling penting apa? Awareness tentang data security. Itu penting ya. Kira-kira gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Yang berikutnya ada IoT ya. IoT itu juga ternyata faktor yang juga menjadi pendukung kenapa teman-teman IT ini atau teman-teman ya pada umumnya mau masuk ke dunia IT network. Ya, ini bukti-buktinya ada IoT market itu bernilai atau senilai USD-nya ya 1.490,34 million. Ya, USD. gede ya. Gede ya. 1.490,34 million. Ini akan mencapai hingga 7.994,97 million di tahun 2025. Ya, dan adopsi IoT itu terus berkembang. Mau buktinya? Ya, kita rasain sehari-hari. Mobilitas dari teman-teman. Perangkat-perangkatnya udah mobile. Iya, betul. Apalagi mobil-mobil yang sudah sifatnya otonom. Iya kan? Otonom tuh nggak usah pakai supir. Nggak usah pakai Iya kan? automatic drive aja. Terus mesin-mesin udah bisa diakses dari jarak jauh. Ada toko yang nggak perlu pakai SPG. Ada hotel nggak perlu ada orang yang pelayanin. Ada robotnya langsung ya robot Pak. Iya, langsung kan gitu ya. Terus belum lagi hal-hal yang sifatnya biasa lah, jam tangan dan lain-lain. Belum lagi alat-alat rumah tangga kan gitu ya. Semuanya basisnya IoT. Yang terakhir nih, faktor terakhir yang mendukung kenapa kok teman-teman perlu dan prospek karir di IT network itu bagus, yaitu AI dan Big Data. Nah, McKinsey ngerilis di tahun 2025 nanti katanya nanti ada yang namanya apa ya, sekarang udah ngerasain sih kita ya, kayaknya kalau nggak ada AI kayak gimana gitu ya. Malah justru agak aneh ya Pak ya, karena bersandingan gitu. Jadi nanti AI atau mesin dengan manusia itu akan berhubungan erat. Tapi memang ada kengerian di sini. Kalau teman-teman sempat melihat beberapa hal yang dirilis oleh salah satunya Meta ya, atau Facebook, lalu ada juga dari Google itu mengatakan bahwa AI itu punya perasaan. Ngeri nggak sih? Bisa merasa kayak manusia kan Pak katanya, bisa bersikap Betul. juga seperti manusia. Tapi masalahnya dia langsung minta supaya dia hidup. Gimana coba? Yang berikutnya ada pembicaraan antar AI. Ngomong pakai bahasanya sendiri. Ngeri nggak Kita sih? nggak ngerti Kita dan nggak nggak ngerti. akses itu mereka. Wah, langsung di shutdown itu mesin. Karena ngerinya kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi AI itu sangat menjanjikan sehingga perlu teman-teman bisa mempelajari hal tersebut. Makanya saya juga kepengen sih belajar lebih lanjut tentang AI ya. Nah satu lagi zaman sekarang nih, akhir-akhir ini Google sama Microsoft lagi ini ya, apa istilahnya ya, dalam tanda kutip ya, AI war. Ya, Google udah punya dulu waktu itu ada Lambda, ya. Microsoft berinvestasi di OpenAI, ya, dengan ChatGPT-nya itu. Wow, udah tuh Bard. Sekarang Google udah punya Bard lagi nih, ya kan? Terus Microsoft
dengan ChatGPT-nya udah ngerilis lagi nih AI-nya ya, si OpenAI, ChatGPT yang versi 4. Waduh. Kayak saling saing menyaing, saling mengejar ya betul. Pak ya. Jadi memang itu sangat menjanjikan, tapi tetap diingat bahwa AI is AI, bukan manusia. Jadi dia memang mengembangkan NLP atau Natural Language Program yang dikembangkan oleh para expert di AI yang mencoba untuk membangun, kita ngomongin paling tidak niatnya adalah membantu manusia untuk berproduktivitas lebih baik lagi, kira-kira gitu. Kira-kira itu sih Mbak Nana tentang alasan kenapa kok teman-teman perlu atau penting ya mengikuti atau masuk pada track atau karir IT network ya. Prospeknya bagus. Kira-kira gitu sih Mbak Nana. Oke, berarti itu lebih ke pandangannya nanti ke depannya, prospeknya ini menjanjikan ya teman-teman ya, karena banyak banget yang masih bisa dieksplor, masih banyak yang akan berkembang. Jadi pasti ini sebenarnya untuk karir path-nya itu sangat menggiurkan ya Pak Arnas untuk betul. Terjun ke sini untuk belajar lebih lagi. Nah, ini kan berarti pro-nya dari sebuah keputusan untuk mau terjun nih Pak menjadi IT networking. Tapi ya kembali ya Pak, pro itu bersandingan dengan kontra. Sama kayak yin dan yang, ada hal yang positif dan hal yang negatif nih Pak. Nah, kita ngomongin masalah kontranya nih Pak. Misalnya teman-teman Geraha Fems di sini, dia merasa bahwa wah, aku tuh sebenarnya suka sama IT. Aku tuh mau kerja di bidang IT. Tapi aku tuh nggak serak nih Mbak menjadi seorang IT networking. Kira-kira nih Pak Arnas, kalau memang ternyata teman-teman Geraha Fems ini tetap masih mau bekerja di bidang IT, tapi nggak menjadi IT networking, ada nggak sih Pak pilihan-pilihannya nih yang mungkin bisa diambil teman-teman supaya bisa tetap bekerja di bidang IT ini? Ya. Tadi sepertinya memang menggarisbawahi tentang teman-teman yang sebenarnya nggak cocok sama karir di IT network gitu ya. Betul. Tapi memang IT network itu satu hal menjanjikan, udah jelas ya tadi ya. Tapi satu hal lagi itu penuh dengan tantangan. Kayak banyak hal baru yang harus dieksplor juga dan dipelajari ya. Kalau itu mungkin biasa kemana-mana. Cuma masalahnya kalau teman-teman pernah punya pengalaman jadi IT network itu memang perlu dedikasi tinggi. Sampai nggak pulang ke rumah. Ayo. Nggak pulang ya? Kalau belum selesai kerjaannya ya masih nggak troubleshooting terus ya nggak bisa. Makanya itu pengalaman yang nggak bisa dibeli sama siapapun ya teman-teman ya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, apa sih beberapa pekerjaan atau karir yang di luar IT network ya? Sebelum kita bahas detail, di sini kita mau buat kategorisasi track ya, atau istilahnya karir lah ya. Karena kita ngomongin soal apa yang bisa teman-teman raih 10 tahun mendatang. Makanya harus dimulai dari sekarang. Ya kan, tentukan dari sekarang. Jadi kalau misalnya pengen titiknya 10 tahun mendatang mau jadi A, ya maka dari sekarang harus dipikirkan. Nah, jadi ada kurang lebihnya ada 4 tayangannya ya, ada 4 hal yang teman-teman bisa pilih ya dari sekarang nih ya. Yang pertama adalah kategorisasi jika teman-teman ingin menjadi seorang dosen, akademisi ya, mau jadi pengajar, educator ya, atau jadi IT instructor misalnya. Itu satu hal. Itu peran sama job karirnya beda. Beda ya? Tentunya yang model seperti ini mau tidak mau harus punya pengalaman, experience di field ya, di lapangan. Terus knowledge-nya juga harus tinggi kan gitu. Termasuk suka nulis. Harus suka nulis kalau jadi educator tuh ya, suka berbagi. Nah, itu contohnya. Yang kedua, teman-teman bisa memilih kategorisasi menjadi administrator, menjadi engineer. Itu di dalamnya ada IT network tuh. Ya kalau makanya namanya network engineer kan gitu kan. Nah, ya kategorisasi ini masuk di sedang administrator, engineer sama analis. Ini kategorisasi yang kedua. Ya, kalau untuk hal seperti ini biasanya memang kental dengan hard skill-nya. Wah, yang kedua teknis ya. Betul, itu harus. Nah, biasanya teman-teman yang udah main di sini tuh usianya masih belia. Masih muda lah ya, Pak. Produktivitasnya masih tinggi. Iya. Ya.
Saya nggak ngomong jomblo ya. Oh. Bukan. Gitu. Yang ketiga ya. Yang ketiga ada kategorisasi yang namanya management and governance. Jadi kalau kita ngomongin IT management, tadi kan ada ITSM tuh. Iya. Ada IT governance. Nah, untuk masuk ke kategorisasi ini itu juga harus punya atau syarat pengalaman. Experience. Hard skill lebih bagus punya daripada nggak punya ya. Jadi nanti kalau ada di manajemen membawahi tim yang memang expertise-nya di beberapa poin-poin expertise seperti yang tadi tuh administrator, engineer, analis gitu. Yang keempat, teman-teman bisa menjadi seorang businessman. IT bisnis kan udah tadi disebutin startup, ya kan? Kalau teman-teman nggak punya sense of business, nggak bisa main di sini. Yang keempat ini bisnis dan innovation. Nah, teman-teman yang mau mengarah ke sana, udah modalnya belajar dari sekarang, ambil pengalamannya, terus pelajari semua skill, ya, sertifikasi, training, formal education juga perlu. Jadi nanti bisa masuk ke dunia bisnis dan entrepreneurship gitu. Nah, itu teman-teman bisa pilih tuh beberapa hal yang kategorisasinya kelihatan di sana ya. Ada 4 tuh, tinggal nyemplung kemana dulu nih. Yang jelas tadi udah clear ya. Yang agak lebih tinggi itu pasti butuh hard skill dan pastinya soft skill gitu. Nah, buat teman-teman yang memang pengen tahu Apa sih Pak kalau di beberapa hal yang memang sifatnya hard skill plus ada yang soft skillnya lah ya, itu non IT network ya, macam-macam nih, bisa lihat di tayangannya ya. Ada IT technician yang saya bilang tadi palu gada tuh. Semuanya bisa ya Pak ya. Ini kalau yang saya sebutin ini nanti tinggal lihat ya, itu ada list berapa salary per year-nya. Wah, ada itu breakdown-nya juga. Ya nanti dilihat ya, ada listnya itu, silahkan dilihat. Support spesialis, ada quality assurance tester, ada web developers, ya kan? Ada IT security spesialis, computer programmer tuh, ada sistem analis, software engineer. Itu yang cukup mahal tuh UX, atau UX kan? User experience designer, itu ternyata juga bayarannya mahal loh. Terus database administrator, data scientist, computer scientist. Nah, kalau mau jadi CIO, jadi IT director, silahkan. Tadi kan udah mainnya di bisnis tuh. Jadi bos ya Pak. Betul, jadi bos. Kalau misalnya pengen tahu yang lain lagi, ada tuh IT koordinator, manajemen information system, system director kan gitu ya. Ada web administrator, application engineer dan lain-lain. Nah, itu beberapa hal yang bisa teman-teman raih selain IT network. Kira-kira itu sih. Selectionsnya cukup banyak, tinggal kita tentuin aja mau arahnya kemana ya Pak ya. Mau jadi bos bisa, mau jadi engineer bisa. Semuanya kembali lagi yang mana nih yang kita mau kerjakan ya. Betul. Yang penting menyusun career track-nya dengan baik sedini mungkin. Jangan sampai salah jalur ya teman-teman ya. Jangan galau terus, kita harus tentukan nih kira-kira nanti mau jadi apa, seperti apa. Kayaknya ada yang nanya mungkin di benaknya mikir, Pak, gimana kalau udah salah jalur nih? Nah, gimana tuh Pak? Karena kembali jalur yang benar. Betul. Karena banyak kan mungkin kecepluk dulu baru iya ternyata enggak deh. Ibarat kata kalau kita lagi jalan di pematang sawah kan kecemplung sawah tuh. Iya. Nah, balik lagi ke pematang sawah. Gitu, Betul ya, sekali. Kira-kira itu sih Mbak Nana. Itu ya Pak. Yang bisa kita share ya. Ada lagi mungkin? Kalau untuk pertanyaan mungkin kita udah nanya banyak banget ya sama Pak Arnas. Banyak banget nih insight yang kita udah dapetin di hari ini. Banyak banget motivasi-motivasi yang mungkin kita bisa raup semuanya, kita pelajarin yang baik, kita tanamkan ya Pak. Betul. Wah, hari ini kita dapat banyak banget ya teman-teman Graha Fems dari Pak Arnas nih hari ini. Ada motivasi, ada insight, ada pengalaman yang bakal bisa jadi masukan nih dan input buat kita semua di sini. Pak Arnas, thank you banget ya waktunya buat hari ini, sudah bersedia mau datang, mau ngobrol sama kita di sini, udah mau datang ke acara Bukan Nongkrong Biasa. Semoga nggak kapok ya Pak. Terima kasih juga buat yang udah tonton tayangan ini. Iya, betul. Setiap nonton ini juga kita berterima kasih ya Pak ya. Jangan kapok untuk mau diundang lagi ya Pak. Ya. Oke, mungkin sebelum kita menutup acara ini aku mau minta mungkin pesan-pesan kali ya dari Pak Arnas nih untuk teman-teman Graha Fems di sini nih. Kira-kira ada nggak yang mau dipesan-pesanin buat teman-teman sekarang? Apa ya pesannya ya? Jadi teringat itu meme ya di masa lalu. Lelah boleh, nyerah jangan. Wah.
Kasih satu lagi nggak? Boleh. Lagi dong, Satu Pak. lagi. Boleh dong. Satu lagi, ini inspirasi dari penyanyi kondang. Apa tuh? Badai pasti berlalu. Cie. Berarti memang ya namanya hidup ya Pak ya, Iya. ada aja ya kan. Yang penting ini yang terakhir. Yang terakhir adalah terimalah tantangan, ungkapkan potensimu. Nah, Berarti gitu. kita kembangkan terus potensinya ya Pak Yes. ya, untuk anak-anak ini supaya nggak patah semangat dan terus mau berjuang. Yes. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya Pak Arnas. Dan Sama-sama. untuk teman-teman semuanya, terima kasih udah mau nonton di acara kita hari ini di Bukan Nongkrong Biasa. Kita sampai ketemu lagi di acara kita yang selanjutnya dengan topik yang lebih seru lagi, dengan bintang tamu lain yang mungkin luar biasanya juga sama nih kayak Pak Arnas. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, jangan lupa untuk komen, like, dan share ke teman-teman kalian ya. See you next time. Bye.